di alamnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat di alamnya. Tak seorang pun mengerti betapa ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat. Dia berfirman, Dia pintu segala bebanku. Ku bawa hidupku, kami terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau Allah kami yang kudus. Oh, Bapa Kasih.
inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Setiap waktu
Jiwa-jiwa baru, amin.
Bapak Ibu, kita percaya kita selalu diberikan kuasa oleh Yesus Kristus. Amin. Siapa namanya? Sorakan haleluya. Boleh tepuk tangan? Terima kasih Tuhan.
tos kiri kanannya. Tuhanmu berkuasa, Tuhanmu berkuasa, Tuhanmu berkuasa. Haleluya.
Di setiap langkah ku percaya dengan sayapku ku akan terberdiri di tengah badai itu. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Kami rindu Engkau berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, Bapa.
siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, shalom. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan yang ketiga di tahun 2025. Puji Tuhan, Tuhan setia dalam hidup kita hingga hari ini. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita sudah menerima, kita mengerti apa yang Tuhan rindukan bagi kita di bulan ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, Gembala Pembina kita memberikan tema yang luar biasa dan juga tidak mudah untuk bisa kita melakukannya kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah karakter Allah yang kita sembah, berjalan dalam perdamaian, ya. Tapi yang akan kita renungkan hari ini, Bapak Ibu, damai sejahtera yang sejati. Itu dulu yang mau saya sampaikan bagi kita, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata damai diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang tertulis kata shalom, yang diartikan apabila beberapa yang bisa diberikan maknanya di sana, artinya bisa berarti itu keselamatan, bisa berarti kesejahteraan, keamanan, dan juga kedamaian yang seutuhnya, ya. Itu kata dari shalom. Nah, dalam arti yang lebih luas, Bapak Ibu, konsep damai sejahtera dalam agama Kristen itu mencakup semua, ya, semua aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya yakin sudah disampaikan hal ini, bahwa Tuhanlah yang telah berinisiatif mendamaikan kita dengan dirinya. Lihat ya, Allah yang luar biasa itu melalui anaknya Yesus Kristus, sehingga tidak ada lagi perseteruan sesungguhnya di antara kita. Allah yang berkuasa di surga dan di bumi sekarang tergantung Bapak Ibu. Setiap hari Dia menunggu kita untuk datang kepadanya, menerima damai sejahtera dari Dia, ya. Tapi kalau kita tetap mengeraskan hati kita, Allah terlebih menunda-nunda waktunya, nanti. Yang rugi adalah kita sendiri, bukan orang lain. Juga itu berbicara tentang hubungan kita antar sesama kita. Apakah kita sudah berdamai atau belum? Kalau bulan yang lalu Dia merindukan kita, ampunilah pelanggaran sesamamu. Siapa sih yang tidak pernah bersalah, kan gitu ya? Setiap kita pernah melakukan kesalahan. Orang lain juga bisa melukai kita, menyakiti kita. Tuhan katakan, anakku, ampunilah dia. Oke ya, jangan simpan akar pahit, jangan simpan kebencian, sehingga ada damai di tengah-tengah kita, hubungan kita dengan lingkungan kita, ya. Jadi kita sudah berdamai mulai dari diri kita sendiri, dengan Allah, dan juga dengan sesama kita. Nah, Bapak Ibu, dalam hubungan manusia dengan Tuhan, damai sejahtera berarti keadaan yang mengalir dari persekutuan yang intim dengan Allah. Ya, kalau kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah ada damai yang tidak bisa kita ungkapkan, yang akan kita rasakan, yang mungkin orang lain tidak bisa merasakannya, Bapak Ibu. Nah, ketika seseorang hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, ia merasakan kedamaian batin dan kesejahteraan yang seutuhnya, ya. Tapi kalau seandainya hubungan manusia itu bisa diartikan sebagai keadaan harmoni, ya, ketika kita bersatu, ada kasih sayang yang mendalam antara satu dengan yang lainnya.
ketika manusia itu hidup dengan rukun antara satu dengan yang lain, tentu di sanalah ada damai. Hari ini mari kita lihat bersama apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya 48. Ya, Bang Puji, tampilkan ayat 18 sampai 20. Bapak Ibu ada 3 ayat, saya baca ayat 18, Bapak Ibu 19, ayat 20 kita baca bersama-sama. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, maka keturunanmu akan seperti pasir dan tanah seperti sama-sama keluarlah dari Babel, larilah dari Mesir, dan kabarkanlah hal ini. katakanlah kepada manusia itu hambanya. Iya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, latar belakang dari pasal 48 ini, firman Tuhan ini, ketika Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan kepada siapa? Kepada bangsa yang Ia kasihi ketika mereka ada di pembuangan Babel, bangsa Israel. Ya, Tuhan sampaikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka yang ada di Babel ada kerinduan untuk pulang ke kampung halaman mereka. Ya dong, pasti ada kerinduan. Tetapi Bapak Ibu, tidak sedikit juga dari antara mereka yang merasa sudah nyaman tinggal di Babel. Ya, mereka sudah belajar tentang adat istiadat di sana, bahkan budaya di sana, bahkan juga turut menyembah apa yang disembah oleh orang-orang yang ada di Babel. Jadi ada orang-orang yang merindukan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Ada juga orang yang sudah merasa, sudahlah kita di sini aja. Mereka sudah nyaman, mereka sudah merasa, udahlah di sinilah kita. Kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya menegur mereka yang sudah tidak lagi hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Ada banyak di antara mereka yang sudah lagi tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ada banyak yang sudah melenceng, menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mereka kehilangan semangat, Bapak Ibu. Kehilangan semangat untuk menjadi saksi Tuhan dalam memenuhi rencana Tuhan. Jadi hampir-hampir gak ada lagi dalam pikiran mereka untuk menjadi saksi, untuk memberitakan tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang Allah yang mengasihi mereka. Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jangan sampai mereka kehilangan hal-hal yang bernilai, yang luar biasa, ya, yang disediakan bagi mereka. Jangan sampai mereka kehilangan rencana Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya bagi setiap mereka, bagi setiap kita juga. Saat ini kan ada banyak orang percaya yang mulai hilang semangatnya dalam Tuhan. Apalagi kapan ya kami belajar tuh, semangat untuk menginjil itu hampir-hampir gak ada saat ini. Kayaknya sudah merasa nyaman lah, mencari gereja yang besar, full AC-nya, ya situ sudah nyaman. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak akan terbeban lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Tidak terbeban lagi untuk bersaksi kepada orang lain, untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Itulah yang terjadi bagi bangsa pilihan Tuhan. Nah, dari situ Tuhan menguatkan mereka yang lemah supaya mereka percaya kembali kepada janji-janji Tuhan. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyerukan
masa pilihannya ini, mereka boleh menjadi saksi dimanapun mereka berada. Babel bukan tempat mereka. Itu hanya sebentar mereka ada di tempat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini, ya. Dikatakan di ayat 18 tadi, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa damai sejahtera itu tidak dapat disembunyikan, Bapak Ibu. Kali lagi ya, damai sejahtera itu tidak bisa disembunyikan. Artinya seseorang yang dalam keadaan damai sejahtera itu bisa dilihat dari perilakunya. Bisa terlihat kalau seseorang itu ada damai di hatinya, ya. Dan juga damai sejahtera itu pun tidak bisa direkayasa. Tidak bisa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kalau seandainya kita melihat dia, wah, dia misalnya buat kayak seperti merasa damai, padahal tidak sesungguhnya. Akan kelihatan dari perilaku seseorang itu kalau memang benar-benar ia merasa damai, ada bahagia di hati, ya. Ada kebahagiaan yang ia rasakan, akan kelihatan, Bapak Ibu. Nah, perhatikan sekali lagi yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, ya, bahwa seseorang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan dalam arti mempelajarinya, kemudian memahaminya atau merenungkan firman Tuhan itu. Setelah itu ia melakukannya. Ya, memperhatikan. Sekiranya engkau memperhatikan, yang diperhatikan adalah firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Jadi kita mempelajari firman Tuhan, kemudian kita memahami, kita merenungkan, dan juga melakukannya. Ya. Jangan sampai hanya berhenti setia mendengar, Bapak Ibu, tapi tidak melakukan. Dikatakan di sana, maka akan mendapat damai sejahtera dan kebahagiaan. Itulah damai sejati dan kebahagiaan sejati yang dialami oleh orang yang memperhatikan perintah Tuhan. Nah, kita akan renungkan, Bapak Ibu, yang dia katakan dalam firman Tuhan. Dikatakan seperti ini, ya. Yang pertama, poin yang kita renungkan ini, damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Oke, di ayat 18 masih. Bapak Ibu, sungai yang tidak pernah kering berarti sungai tersebut dialiri air dari sumber yang tidak pernah habis airnya. Ada sumbernya. Jadi dia tidak katakan bahwa dia tidak pakai kolam, ya, karena memang nggak ada sumbernya dari sana, itu bisa kering. Tapi dia pakai sungai. Damai sejahtera itu seperti sungai yang tidak pernah kering, ya. Jadi ada sumber air yang terus mengalir, Bapak Ibu. Sungai itu berguna untuk kebutuhan sendiri, untuk kebutuhan juga masyarakat yang ada di sekitar sungai itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungai, ya, yang dialiri terus dari sumbernya itu dipergunakan baik untuk kebutuhan sendiri maupun juga untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan irigasi pertanian dan juga sebagainya. Ada banyak kegunaannya. Itu berarti bahwa damai sejahtera sejati yang bersumber dari Allah bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Halo? Ya, damai sejahtera yang ada di dalam diri Bapak Ibu tidak hanya dinikmati sendiri, tapi orang lain juga akan menikmatinya. Jadi dia ada rumah tangga yang lain juga perayaan untuk sawah di sana. Orang lain bisa
harapannya. Jadi Bapak Ibu, usahakan sebagai anak Tuhan ini yang kerinduan hati Tuhan bagi kita, dimanapun anak Tuhan itu berada, maka orang lain bisa merasakan manfaatnya. Salah satu di bulan ini, anakku jadilah pembawa damai. Dulu, bukan pembawa rusuh. Tapi gak ada di sini waktu itu. Kan gitu. Jadi pembawa damai, orang lain bisa merasakan itu. Ada manfaat yang mereka rasakan ketika kita hadir di sana. Ya, kita hadir di tengah-tengah lingkungan kita, di mana kita berada di komunitas kita. Maka kita katakan berbahagialah orang yang membawa damai. Kenapa? Karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi gampang melihat anak-anak Allah. Gampang sekali. Ketika anak-anak Tuhan itu dia hadir, ada damai, ada kebahagiaan yang dia bawa di sana. Orang lain bisa merasakan hadiratnya, yang bisa memberikan dampak positif, yang membuat orang tenang, bahagia. Jadi jangan sampai berpikir, wah ini hanya untuk diri kita, pokoknya sudah tenanglah, hati ini gak ada masalah, pokoknya untuk keluarga kita sudah aman, itu sudah. Tapi semua orang lain harus merasakan Bapak Ibu, ya kan? Merasakan kehadiran kita di mana kita berada, yaitu pembawa damai. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Dan katakan karena ada sumbernya. Siapa sumbernya? Yesus sendirilah sumbernya. Yesus yang memampukan kita. Bu, aku tidak mampu. Tuhan tidak bertanya kamu mampu nggak? Tuhan tanya kamu mau. Siapa yang mau menjadi saluran berkatnya? Dialah yang memperlengkapi. Dia berikan kekuatan, dia berikan kemampuan sehingga kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Masalahnya kadang kita tidak mau. Udahlah nantilah. Atau kita sudah merasa nyaman, ya, saat ini. Udahlah gak usah mengurus yang lainnya. Kita tidak peduli lagi. Sama seperti bangsa Israel tadi, ketika mereka sudah ada di Babel, malah mereka yang dipengaruhi di sana. Mereka terpengaruh kepada budaya-budaya Babel. Mereka ikut menyembah apa yang disembah oleh orang-orang Babel. Seharusnya mereka lah yang mempengaruhi orang-orang itu. Ini terbalik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan merindukan kita untuk bisa menjadi saluran berkatnya di mana kita berada. Kemudian yang kedua, dia katakan seperti ini selanjutnya, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang memiliki damai sejahtera, sekali lagi itu akan tampak dari kehidupannya sehari-hari yang mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan itu diumpamakan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya gelombang laut yang tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah pernah berdiri di tepi laut lah ya, kan gitu ya. Kalau kita perhatikan lah, atau kalau belum misalnya boleh sesekali kita akan berdiri di sana. Kita akan melihat, perhatikan gelombang laut, kan gitu ya. Dan kalau firman Tuhan katakan ini tidak akan pernah berhenti.
Silakan buatlah apa yang bisa kau lakukan untuk menghentikan gelombang laut. Kamu bisa mempraktekannya ketika kau berdiri di tepi laut. Mungkin ambillah sebuli atau setumpuk sampah, lemparlah kepada gelombang itu. Perhatikan apakah gelombang laut itu bisa berhenti dengan sampah yang kau bawa. Atau ambil barang yang besar, coba pergi ke sana dan bacoklah gelombang itu. Perhatikan apakah dia berhenti atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, artinya tidak ada satupun yang bisa menghentikan gelombang laut. Situasi peristiwa apapun yang ada di sekitarnya, baik orang melempar sampah lah, baik orang menyakitinya lah, melukainya lah, dia tetap damai. Ada tetap kebahagiaan yang tidak bisa diambil dari dia. Betul loh. Jadi sesungguhnya ini yang kita butuhkannya. Iya. Tuhan bagaimana bisa tetap damai, tetap bahagia di tengah-tengah banyaknya masalah saat ini, Tuhan. Apakah masalah bisa melemahkan semangat kita dalam Tuhan? Melemahkan iman kita? Bagaimana dengan orang yang melukai kita? Apakah bisa mereka mencuri kebahagiaan kita? Damai sejahtera kita terganggukah? Damai sejahtera kita ketika ada orang yang melukai kita? Ingat, gelombang laut tidak ada yang bisa menghentikannya. Karang sebesar taruhlah misalnya 1 meter panjangnya. Bagaimanapun dibacok gelombang laut, tidak bisa, dia tetap bergelombang. Dan inilah janji Tuhan. Sesungguhnya inilah yang dibutuhkan setiap kita. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, kesulitan, bahkan orang yang mungkin melukai kita, kita tetap damai, kita tetap bahagia, ada tetap sukacita, tidak terganggu. Ini enggak. Ya sedikit aja kata-kata orang, ya kan, belum tentu juga kepada kita. Kita sudah langsung ambil hati, ya kayaknya sama aku lah dia tadi ngomong gitu ya, padahal gak disebutnya nama kita. Itu akunya yang dia maksud itu. Ya hari Minggu aku gak lagi lah ke gereja, aku gak mau lagi lah melayani. Hanya kata-kata yang mungkin ya kata-kata canda ya, kita sudah langsung masukkan ke hati, dan itu sudah mulai melemahkan kita. Nah, orang yang memiliki damai yang sejati dari Tuhan itu tidak terpengaruh dengan itu. Mau dilempar sampah lah, tetap dia bersukacita, tetap dia semangat dalam Tuhan, semangat memuji Tuhan. Mau disakiti lah, itu tidak bisa melemahkan imannya dalam Tuhan. Dan itu sesungguhnya yang dialami oleh jemaat mula-mula. Kalau kita melihat bagaimana mereka disakiti, dianiaya, tapi mereka tetap semangat di dalam Tuhan. Mereka tetap bersaksi walaupun sudah dikeluarkan surat, dilarang untuk menceritakan lagi tentang Yesus, dilarang untuk bersaksi. Surat dari penguasa tidak bisa menghentikan, tidak bisa menutup mulut mereka. Itu. Mereka tetap bercerita. Loh, kau dari mana? Kau siapa? Kenapa kau sampai di sini? Ya bukan mulutnya kalau akan akunya orang yang percaya kepada Yesus. Karena nama Yesus lah aku ada di sini. Di mana dia berada, dia tetap memuji Tuhan. Walaupun sudah dilarang. Ini kita nggak dilarang aja pun kita sudah lemah. Kita udahlah, ya kan? Kadang berkat Tuhan akhirnya membuat kita malas lagi, ya kan? Malas, ya kan? Sudah kadang nggak ada masalah. Kan? Berkat Tuhan itu, Tuhan berikan handphone kepada kita, Tuhan berikan apa lagi lah? Fasilitas mobil baru, kesempatan lah jalan-jalan gitu. Itu yang terjadi. Nah, seharusnya sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya,
bahwa damai sejahtera yang sejati itu tidak akan pernah berhenti karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya, ya, yang melemahkan dia, yang merugikan dia, yang membebani dia, yang membuat hidupnya terpuruk. Tidak pernah membuat berhenti damai sejahtera yang ada di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya saat ini, sudahkah kita merasakan damai sejahtera yang sejati itu? Bagaimana kalau seandainya ada pergumulan, ada masalah, ada orang yang melempar sampah kepada kita, ada orang yang melukai kita, masih terganggukah atau berhentikah damai sejahtera kita? Berhentikah kebahagiaan kita? Ingat, ini adalah harta Tuhan, harta Yesus yang Ia berikan, yang Ia tinggalkan kepada murid-muridnya. Kalau orang tua saat ini kan berusaha memperbanyak hartanya, rumahnya lah, uangnya lah, emasnya lah, supaya ada yang dibagi nantinya, ya kan? Tapi ketika Yesus pulang ke surga, nanti tampilkan yang memuji Yohanes 14 ayat 27. Ini hartanya. Jadi kena bagian nggak Bapak Ibu? Ayo kita baca bersama-sama 2-3 ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Itulah yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Peninggalan Tuhan itu akan memberikan damai, karena sesungguhnya anakku itulah yang kau butuhkan. Bukankah ada banyak orang yang kaya raya di dunia ini, tapi gak merasa kebahagiaan, gak merasakan ada damai, rumahnya seperti neraka. Makanya karena rumahnya seperti neraka, gak betah dia tinggal di rumahnya, tinggal di apa sana, di penjara. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Pertanyaannya saat ini, Bu, bagaimana ya supaya damai itu memang ada? Aku miliki harta Tuhan itu, Tuhan berikan kepadaku. Saat ini belum, rasanya belum. Bagaimana aku bisa memberi damai, membawa damai kepada orang lain? Kayaknya aku sendiri pun tidak. Kalau sedikit aja orang menyinggung saya, weh, kayaknya emosi ini nggak bisa tertahankan lagi. Ketika Yesus lahir di dalam Lukas 2 ayat 14, apa yang tertulis? Yuk baca bersama saya. Kemuliaan bagi Allah Bapak Ibu perhatikan, siapa yang mengatakan ini? Para malaikat ya. Ini pujian mereka. Mereka katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, baru damai sejahtera di bumi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, saya sudah sampaikan tadi, setiap hari Tuhan itu membuka tangan. Dia buka pintu bagi kita, anakku datang. Aku akan berikan damai itu kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tapi sering kita menunda waktunya. Udahlah nantilah Tuhan, sebentar lagi lah Tuhan, tahun depan lah. Sampai selesai tahun 2025 juga nggak nunggu juga kita. Kemuliaan bagi Allah ketika kita meninggikan Tuhan, ketika kita mengagungkan Tuhan, maka dikatakan damai itu akan turun, Bapak Ibu. Maka damai sejahtera di bumi. Tapi ingat, bagi orang yang berkenan
kepada Tuhan. Siapa orang yang berkenan kepada Tuhan? Yang tadi memperhatikan firman-Nya, yang merenungkan firman-Nya, dan juga melakukannya. Itulah orang yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan perintahku. Itu loh. Kalau engkau mengasihi aku, tidak hanya sekedar di mulut aku mengasihimu Tuhan, tapi engkau akan melakukan perintah. Itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, senantiasa meninggikan Tuhan, maka percayalah, damai itu akan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Damai itu akan menjadi milik kita. Siapa tadi? Saya nggak tahu dia. Saya lupa apa tadi pagi ya, atau tadi pagi kayaknya. Saya nggak tahu tadi pagi atau kemarin. Seseorang anak Tuhan yang memberikan kesaksiannya. Oh tadi pagi ya. Tadi pagi ada pemuda kita di Medan. Jadi bagi pemuda pun sudah diberikan kesempatan untuk bisa bersaksi, ya kan? Yang mereka yang mau lah kan gitu ya, yang menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Karena keluarga yang sederhana, orang tuanya tidak sanggup untuk membiayai sekolahnya, kuliah sudah tamat SMA. Jadi kata orang tuanya, sudahlah nak, Bapak dan Mama sudah punya uang untuk memberi kau kuliah, tidak sanggup, masih ada adik-adik. Lalu ia mengambil keputusan untuk keluar dari keluarganya yang merantau ke Medan ini dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong aku, saya tidak punya keluarga di Medan ini. Lalu ia mulai cari kerja, pekerjaan apapun itu, artinya pekerjaan yang memang berkenan kepada Tuhan, walaupun pekerjaan yang hina mungkin di depan banyak orang, ya kan, kerja di restoran lah, ngangkat atau nyuci piring atau apa yang bisa dia kerjakan. Jadi sambil kerja dia juga sambil kuliah. Dan dia bersaksi bahwa tidak pernah, ya selama dia kuliah, dia tidak pernah membebani orang tuanya. Selain daripada mengandalkan Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan dia katakan suatu hari tidak ada lagi uang di tangannya. Lalu ia telepon bapaknya, Pak, aku pinjamlah dulu uang Bapak, nanti ku ganti. Kenapa dia katakan seperti ini? Supaya bapaknya itu jangan ada beban pikirannya lah. Ya sebentar aja Pak, nanti ku kembalikan. Nah karena selama dia merantau, dia tidak pernah minta uang kepada orang tuanya. Kayaknya orang tuanya itu begitu semangat, dikirimlah uang itu kepada dia. Lalu memang dia dapati, ya kan? Selesai dia dapat gaji, dia akan kembalikan sampai dia tamat kuliah karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini termasuk dialah yang memimpin pemuda kita di Medan. Luar biasa di dalam melayani, ya sebagai anak Tuhan. Dia berkata seperti ini, awalnya saya ini bukan pemberani, kan? Bukan pemberani ketika disuruh menjadi singer saja, gemetar kaki saya nggak sanggup. Jadi waktu kita masih ada di intermezzo, disuruh dia singer, dia gemetar seperti itu kan gitu ya. Apalagi berbicara, apalagi menyampaikan firman Tuhan. Tapi dia katakan bahwa semua karena Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Itu yang dia renungkan setiap hari. Kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang menguatkan dia. Itulah yang memberkati dia. Itulah yang memberikan semangat bagi dia sampai dia tamat kuliah. Hanya karena mengandalkan Tuhan. Luar biasa apa itu. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berkenan di hatinya. Siapa yang berkenan di hatinya? Orang yang memperhatikan perintah. Orang yang merenungkan itu siang dan malam. Orang yang melakukan perintah Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya rindu setiap kita dan kita
Jangan biarkan firman Tuhan berlalu begitu saja. Tapi sekali lagi tangkap, kemudian renungkan itu, dan minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa melakukannya. Jangan sampai si iblis mencuri di tengah jalan dan mengatakan, udahlah, lebih nyamannya hidupku saat ini. Sudahlah, untuk apa lagi kamu melakukan itu? Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Saya akan sampaikan, sudah saya sampaikan, tapi sekali lagi saya akan sampaikan ini. Selain daripada 2 poin itu tadi tentang damai sejahtera, nah perhatikan sekali lagi di ayatnya yang pertama ini, di bagian yang pertama di ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, sekali lagi yang pertama itu adalah engkau harus hidup dalam ketaatan. Kau harus hidup di dalam ketaatan. Ayat ini begitu tegas bahwa untuk bisa menjadi pembawa damai hanya bisa dilakukan apabila kita memperhatikan perintah Tuhan. Ketika kita memperhatikan menjadi pelaku perintah Tuhan, dibutuhkan untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan, dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Rendah hati itu seseorang yang mudah diancari, mudah ditegur, dididik. Di dalam kitab di dalam kitab Amsal 3 ayat 11, dia katakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Itulah orang yang rendah hati. Tapi kalau seandainya orang yang menganggap, udahlah untuk apa lagi, sudah sering saya mendengar firman Tuhan itu, kita tetap mengeraskan hati kita. Sekali lagi, untuk menjadi pelaku firman Tuhan dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Hidup di dalam ketaatan, Bapak Ibu. Bagaimana kalau firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 20, ketika dia katakan, ketika seturunmu lapar, berilah dia makan, ya kan? Ada yang udah ditampilkan dalam puisi. Tetapi jika seturunmu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Bapak Ibu sudah bisa enggak? Udah kita lakukan enggak kira-kira ini? Musuh kita, orang yang menyakiti kita, Tuhan katakan berilah dia makan, berilah dia minum. Kira-kira sudah enggak? Saya cari-cari di Alkitab, ada enggak Tuhan yang ada contohnya? Kalau enggak, bagaimana kalau dulu aja enggak pernah ada orang yang mengerjakan ini? Bagaimana kami saat ini ya? Yang mengatakan, udahlah itu. Saya coba belajar, kira-kira ada enggak yang pernah melakukan ini? Saya temukan ada. Kamu pernah baca toko yang tertulis dalam kitab Kejadian 26? Kira-kira siapa yang ada di sana? Loh. Seorang tokoh yang luar biasa yang ada di dalam Kejadian 26, siapa namanya? Bapak Ibu, ada nggak yang punya kita? Hah? Bisa? Ya. Termasuk juga ini adalah orang yang taat. Kenapa saya katakan dia taat? Ketika masa kelaparan ada di negeri Filistin, di Gerar, seharusnya yang ada di dalam hati Ishak, dia akan pergi ke Mesir. Sama seperti Abraham, juga nanti Yakub juga menyusul. Ketika masa kelaparan, mereka pergi ke Mesir ngapain? Ngambil bahan makanan. Juga sudah ada di hatinya, sudah ada niat untuk pergi ke Mesir. Tapi Tuhan katakan kepada Ishak, jangan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing.
Coba ya. Lalu kalau seandainya Tuhan bagaimana? Kalau hanya tanda tanya jangan ada di hati. Isa, terus kami mau makan apa di sini Tuhan? Sudah tahunya kan Tuhan ini adalah masa kelaparan. Nggak ada yang bisa dimakan. Tapi Ishak tetap taat. Bahkan di ayat 12. Berapa salah ya? Nanti salah. Di ayat 12 dikatakan di sana bahwa Ishak itu menabur. Ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Weh, di masa yang sukar, masa kelaparan loh, yang seharusnya apalah yang mau ditabur ya kan? Kalau seandainya ada benih padi pun kalau boleh dimakan itu daripada ditabur. Tapi lihatlah yang dia kerjakan bagiannya, menaburlah dia. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata hambanya Ishak ini mereka menggali sumur. Ada air, dikatakan di situ, wow, dapatlah air itu berbuih-buih. Datanglah orang Filistin mengatakan ini milik kami. Mereka menutup. Pindah lagi ke satu tempat yang lain, digali lagi sumur yang baru. Juga datang lagi mengganggu. Iyalah, kenapa sih kok senang kan membuat orang susah kan? Jadi SMS selalu. Tahu kan SMS kan? Senang melihat orang susah, susah melihat kan? Jadi dia gali sana, hamba-hamba yang gali didapatkan sumur lagi. Dia datang katakan ini juga milikku. Digusur lagi, diusir dari situ. Tapi saya nggak pernah berhenti, hamba-hambanya terus. Nah perhatikan yang luar biasa. Tadi saya sampaikan, betul nggak Tuhan? Saya cepat cari-cari gitu. Ada nggak yang pernah melakukan itu? Nah Bapak Ibu di ayat 29, perhatikan ayat 29. Nanti baca kisahnya tidak hanya sekedar apa yang harus pelan-pelan dibaca. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Ini orang-orang yang berbuat jahat tadi loh. Mereka datang kepada Ishak. Mereka katakan bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Nah di ayat 30 dikatakan, ayo baca bersama saya ayat 30. 2, 3. Kemudian cobalah, datanglah tadi orang-orang yang mengganggu dia nih. Mereka datang ke rumahnya. Apa yang dilakukan Ishak? Dia tidak lagi katakan inilah kerugian saya lah. Kalian sudah membuat hidupku susah. Para hamba-hambaku pun kerugian ini seperti dia tidak. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum, dikasih makan. Coba. Baru dikatakan ayat 31. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Ketika Ishak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, anakku kalau seterumu lapar, jangan biarkan mereka pulang dalam kelaparan. Kalau mereka haus, jangan biarkan mereka pergi dalam kehausan. Berilah mereka makan, berilah mereka minum. Itulah yang dilakukan Ishak. Lalu di ayat 32, pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Mereka ada berkat yang sudah Tuhan siapkan. Karena di
pasal yang sama dengan Roma tadi, Bapak Ibu, di dalam kitab Amsal 25, kalau saya nggak salah, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Amsal 25, ya, Amsal 25 ayat 21 dia katakan seperti ini. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Jadi kalau engkau tabur yang baik kepada musuhmu sekalipun, ya kan, kau kasih dia makan, kau kasih dia minum, Tuhan yang tahu, dan Tuhan juga yang membalas itu. Dia tidak bisa membalas, dia sudah pergi. Belum tentu lagi yang dia rencanakan yang baik setelah kita kasih dia makan, setelah kita kasih dia minum. Entah tetapnya dia dalam kejahatannya, kita tidak tahu. Tapi siapa yang membalas kebaikanmu? Tuhan. Dikatakan situ, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Itulah yang diterima oleh Ishak. Ada sumur yang baru yang dia dapatkan. Ada berkat yang baru yang dia terima ketika dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, hidup dalam ketaatan. Taat itu penting. Bukan seberapa banyak yang kita dengarkan firman Tuhan. Yang terakhir, yang dua, ini dua poin yang lihat dua juga ini. Yang kedua ini, lakukan perubahan sikap. Kembali di ayatnya yang Yesaya tadi, ayat 20 dikatakan seperti ini. Ayat 20 bagian A. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Jadi untuk bisa kita maju, Bapak Ibu, untuk bisa kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, harus lakukan perubahan sikap. Bapak Ibu pernah memperhatikan kura-kura? Nah ya, atau pernah ada yang memelihara kura-kura? Setidaknya kita lihatlah, kita perhatikan kura-kura. Kalau belum pernah perhatikan, nanti perhatikan setelah ini ya, benar atau tidak. Bapak Ibu perhatikan kura-kura kalau ia maju, apa yang duluan dia lakukan? Yang sudah pernah lihat kura-kura dong, apa yang duluan dia lakukan? Dia mau maju nih. Hah? Ya, yes. Dia keluarkan dulu kepalanya. Artinya dia juga melakukan perubahan sikapnya. Coba bayangkan kalau ada kura-kura itu berjalan tapi kepalanya di dalam. Dia kan seperti debu berjalan. Tapi dia keluarkan dulu kepalanya, baru dia mulai jalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi untuk bisa menjadi pembawa damai seperti apa yang Tuhan rindukan, ya, kita harus melakukan yang namanya perubahan sikap. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Tuhan menyerukan ini melalui Yesaya, menyampaikan ini kepada bangsa pilihannya, bahwa apabila mereka ingin mengalami perubahan hidup, hidup yang mengalami berkat Tuhan, hidup yang mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan, dan hidup juga yang menerima janji-janji Tuhan, maka bangsa ini harus mengambil tindakan segera keluar dari Babel. Sekali lagi, kalau mereka mau menerima janji Tuhan, kalau mereka mau mengalami yang namanya damai sejahtera, mengalami yang namanya kebahagiaan tadi, janji Tuhan itu boleh sampai kepada mereka. Tuhan katakan keluar dari Babel, lari dari Kasdim. Mereka harus mengambil satu sikap, mereka harus mengambil keputusan untuk menggeser posisi mereka dari posisi yang lama, meninggalkan kehidupan lama
Babel, sampai kapanpun damai itu tidak akan pernah menjadi milikmu. Kebahagiaan itu tidak pernah jadi milikmu. Janji Tuhan itu pun tidak akan sampai. Dan katakan keluar dari sana. Tinggalkan Babel. Tinggalkan kehidupan lamamu. Ambil posisi yang baru saat ini. Ambil posisi yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang mana yang Tuhan kehendaki, kesanalah kau pergi. Bapak Ibu, begitu banyak ya, sering sekali yang banyak yang terjadi. Banyak orang percaya di satu sisi mereka ingin hidup baru bersama dengan Tuhan. Mereka ingin Tuhan, kalau boleh damai sejahtera itu bolehlah menjadi milikku. Kebahagiaan dari Tuhan itu boleh menjadi milikku. Janji-janji Tuhan itu juga boleh sampai kepadaku. Tapi mereka tidak mau meninggalkan hidup lama mereka. Mereka berat meninggalkan kehidupan lama itu. Mereka berat meninggalkan Babel. Tadi saya sudah sampaikan ada banyak di antara mereka yang sudah merasa nyaman di situ. Jangan-jangan kita pun ada di sana. Memang kerinduan hati ini Tuhan, biarlah janjimu itu boleh sampai kepada saya, menjadi milik saya. Tapi berat meninggalkan kehidupan lama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi sesungguhnya yang kita butuhkan saat ini adalah damai dari Tuhan. Damai itu adalah Allah sendiri, karena Dia adalah Raja damai. Itu yang kita rindukan. Itu yang memampukan kita, itu yang memberkati kita. Dan satu yang Tuhan mau sekali lagi, tinggalkan Babel. Tinggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kau harus mengubah sikapmu. Hiduplah di dalam Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Maka percayalah, maka janji-janji Tuhan itu akan sampai kepada kita. Saya langsung juga. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan satu pujian